Bahasa Indonesia adalah bahasa identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan bayangkan saja dari banyaknya bahasa di Indonesia, bahasa Indonesia lah yang disetujui dan ditetapkan menjadi bahasa persatuan. Jika dilihat dari asal-usulnya dan dibandingkan dengan bahasa negara lain, bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari di mana dalam bahasa Indonesia tersebut tidak ada kala tenses, tingkatan, atau tata bahasa gender yang sering ditemukan dalam bahasa Inggris atau Prancis. Karena kemudahannya ini, bahasa Indonesia menarik perhatian para penutur asing. Eksistensi bahasa Indonesia di kancah internasional dapat dilihat dari berbagai negara, seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Hawaii, dan Kanada, yang memasukkan bahasa Indonesia sebagai pelajaran penting di negara mereka. Bahkan pada tahun 2007, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Sampai sekarang, Badan Pengembangan dan Badan Bahasa juga gencar mengirimkan pengajar lokal BIPA ke berbagai negara. Selain itu, para penutur asing belajar bahasa Indonesia disebabkan karena adanya keinginan untuk mengetahui budaya Indonesia, keinginan dapat dibicarakan dengan orang Indonesia tanpa terkendala bahasa, dan keinginan untuk membangun dan mempererat hubungan persahabatan antara bangsa. Dengan bertambahnya jumlah peraturan asing yang belajar bahasa Indonesia dan badan bahasa yang terus mengupayakan kemajuan bahasa Indonesia baik di dalam maupun luar negeri, maupun memberikan kesempatan pada bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Namun tantangan dalam menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional masih ada dilihat dari kehidupan penutur asli orang Indonesia tersebut sendiri. Namun, tantangan dalam menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional masih ada dilihat dari kehidupan penutur orang aslinya tersebut sendiri, yaitu orang Indonesia, yang sudah mengikuti arus modern, mengakibatkan rakyat Indonesia lebih memilih belajar bahasa asing yang lebih keren. Rendahnya pengakuan dari penutur asli dan masih adanya sikap pesimistik terhadap bahasa Indonesia menjadi hambatan internal tersendiri dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional. Hal ini disebabkan tidak adanya dukungan dari rakyat tersebut. Bahkan generasi muda bangsa sekarang sudah diajarkan untuk mengutamakan bahasa asing ketimbang mempelajari bahasa Indonesia. Kalau hal tersebut dibiarkan terus-menerus, bahasa Indonesia bisa digantikan bahasa lain karena kehilangan penutur aslinya, dan mimpi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tidak akan pernah terrealisasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan kesadaran penuh dan kerja keras antara pemerintah, badan negara, dan seluruh rakyat masyarakat untuk menyuarakan dengan lantang perihal pentingnya bahasa Indonesia untuk kemajuan hidup bangsa. Hal tersebut bisa dimulai dengan kembali mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sebagai bidang, sehingga bahasa Indonesia tidak hanya melekat di hati para penutur asing, namun juga di hati penutur aslinya. Gunanya untuk menyadari kembali penutur asli bahwa bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Pada akhirnya, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional diperlukan perbaikan dan pembinaan terlebih dahulu mengenai bahasa Indonesia di mana penutur asli rakyat Indonesia. Setelah itu diperlukan juga kesadaran pendukung penuh seluruh rakyat Indonesia yang bahu-membahu memajukan dan menyebarkan bahasa Indonesia sehingga suatu saat perkembangan mengenai bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat terwujud. Masyarakatlah perkataan tersebut dapat terlaksanakan dari melihat peluang besar yang ada mengenai bahasa Indonesia. Kiranya bahasa Indonesia mampu memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mengepakkan sayap di mata dunia. Sekian
dari saya. Bye bye.